Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Sakau Muhajir, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pewarnaan bakteri dan pewarnaan jamur. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang praktikum pewarnaan bakteri yang terdiri atas penjelasan tentang alat dan bahan yang digunakan dan tata cara pelaksanaannya. Jadi untuk pewarnaan bakteri kita akan melakukan pewarnaan gram. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama, kita membutuhkan preparat apus yang mengandung isolat bakteri. Yang kedua, kita butuh larutan kristal violet. Yang ketiga, larutan iodin. Yang keempat, etanol 95%. Yang kelima, safranin. Yang keenam, air mengalir atau aquades. Yang ketujuh, sarung tangan. Yang kedelapan, mikroskop. Dan yang terakhir adalah gelas atau kaca objek. Selanjutnya adalah langkah-langkah pewarnaan gram itu sendiri. Yang pertama adalah kita meletakkan preparat apus yang berisi isolat bakteri ke dalam rak pewarnaan. Setelah itu, kita genangi preparat apus dengan larutan kristal violet dan membiarkannya selama 30 detik. Setelah itu, setelah 30 detik, kita singkirkan atau kita buang larutan kristal violet dari atas preparat apus, lalu kemudian kita bilas perlahan-lahan dengan menggunakan air atau aquades. Perhatikan saat membilas, kita tidak boleh langsung mengarahkan air atau aquades tersebut ke atas preparat apus. Namun kita mulai dari ujung gelas objek atau dari ujung kaca objek. Selanjutnya, kita akan menggenangi kembali preparat apus dengan larutan iodin dan membiarkannya selama 30 detik. Setelah 30 detik menggenangi preparat apus dengan iodin, kita akan membilas kembali preparat apus dengan air mengalir atau aquades seperti cara sebelumnya. Setelah membilas dengan air, kita akan melakukan proses dekolorisasi dengan menggunakan etanol 95%. Etanol 95% ini digunakan dengan tujuan melakukan dekolorisasi selama 30 detik tergantung dengan ketebalan apusan. Dekolorisasi dilakukan dari ujung kaca objek membentuk sudut. Selanjutnya, setelah proses dekolorisasi dilakukan, yaitu sampai tidak ada lagi zat warna yang mengalir dari preparat apus, kita akan kembali membilas preparat apus dengan menggunakan aquades atau air mengalir. Selanjutnya, setelah itu, kita akan menggenangi preparat apus dengan safranin selama 30 detik. Setelah itu, kita bilas lagi dengan air mengalir sisa-sisa safraninnya dan kita miringkan kaca objeknya sehingga sisa-sisa air akan terpinggirkan dari kaca objek, lalu kita keringkan di udara bebas dan dapat diamati melalui mikroskop. Baiklah teman-teman, itu tadi cara pewarnaan gram bakteri. Selanjutnya adalah pewarnaan jamur dengan menggunakan lactophenol cotton blue. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama jamur, yang kedua adalah mikroskop, yang ketiga adalah kita membutuhkan lampu spiritus, yang keempat ose, yang kelima kaca objek,
Dan yang keenam tentu saja lactophenol cotton blue. Langkah-langkahnya untuk pewarnaan jamur dengan menggunakan lactophenol cotton blue adalah yang pertama, kita meneteskan 1 tetes saja lactophenol cotton blue pada kaca objek. Ingat ya, 1 tetes saja, jangan banyak-banyak. Kemudian yang kedua adalah kita akan mengambil spesimen jamur dengan menggunakan ose, lalu menaruhnya di atas kaca objek untuk disuspensikan. Namun teman-teman, kita perlu ingat bahwa sebelum mengambil spesimen jamur, kita harus terlebih dahulu membakar ose di atas lampu spiritus sampai osenya berwarna merah membara. Setelah membakar ose, baru spesimen diambil sebanyak 1 mata ose, lalu kemudian kita suspensikan pada kaca objek yang sudah ditetesi oleh lactophenol cotton blue. Setelah disuspensikan, kita diamkan selama 10 menit, lalu kemudian kita amati di bawah mikroskop. Baik, saya rasa cukup sekian mengenai penjelasan tentang praktikum pewarnaan bakteri dan jamur. Semoga kita semua sehat-sehat dan sampai jumpa di lain waktu.